Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Hypnotic yang dirilis pada tahun 2021. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Andrea Bowen yang saat ini sedang bekerja sampai larut malam. Ketika ia berdiam diri di dalam kantornya, Andrea merasa ada seseorang yang sedang mengawasinya dari kejauhan. Ia kemudian menelepon seorang detektif bernama Wade Rollins dan menyuruhnya untuk datang ke kantornya. Tapi sayangnya Wade sama sekali tidak bisa dihubungi. Oleh sebab itu, Andrea hanya mengirimkan pesan suara kepadanya. Karena sudah merasa tidak nyaman berada di kantor itu, Andrea lebih memilih untuk pulang saja. Sesampai di lift, Andrea tiba-tiba mendapat telepon dari nomor yang tidak dikenal, dan setelah diangkat terdapat sosok misterius yang mulai berbicara. Setelah mendengar suara itu, Andrea merasa ketakutan karena melihat dinding lift yang secara perlahan mulai menjepitnya. No. Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Jenny yang sedang pergi menuju rumah baru milik sahabat terbaiknya yang bernama Gina. Gina dan suaminya yang bernama Scott pun merasa sangat senang dengan kehadiran dari Jenny yang telah menghadiri pesta mereka untuk merayakan kepindahan mereka ke rumah baru. Di sana Gina pun mengajak Jenny untuk berkenalan dengan seorang dokter terapi bernama Dr. Colin Mead. Gina pun mengungkapkan bahwa dirinya setiap minggu datang ke tempat Colin untuk melakukan sesi terapi. Berkat terapi tersebut, Gina dapat menjalani hari-harinya dengan lebih tenang dan rileks. Gina kemudian menawarkan Jenny untuk melakukan sesi terapi bersama dengan Dr. Colin. Namun Jenny masih merasa ragu-ragu untuk menjalani sesi terapi tersebut. This is Jen, as in nice meeting you. Selain bertemu dengan Dr. Colin, Jenny juga bertemu dengan mantan kekasihnya yang bernama Brian. Ketika Brian ingin memakan makanan di meja, hal itu dicegah oleh Jenny dikarenakan Jenny tahu bahwa di dalam makanan tersebut mengandung minyak wijen. Ternyata Brian ini memiliki alergi terhadap minyak wijen. Setiap kali Brian mengkonsumsi minyak wijen, pasti Brian akan mengalami kejang-kejang sehingga mengharuskan Brian untuk menyuntikkan obat ke dalam tubuhnya. Jika Brian telat menyuntikkan obat itu, maka nyawa Brian bisa melayang. Brian pun merasa berterima kasih pada Jenny karena telah menyelamatkan nyawanya. Setelah pesta selesai, Brian pun melihat Jenny yang sedang menunggu antar jemput datang menjemputnya. Jenny? I know. Don't say things like that. Sebagai rasa terima kasih karena tadi Jenny telah menolongnya, Brian pun berniat mengantarkan Jenny sampai ke rumah. Keesokan harinya, Jenny pun curhat pada Gina mengenai perasaannya terhadap Brian. Sebenarnya Jenny ini masih memiliki perasaan sayang kepada Brian. Tapi karena suatu insiden membuat Jenny terpaksa harus berpisah dengan Brian. Ternyata dahulu Brian dan Jenny ini merupakan pasangan yang bahagia. Baru saja mereka bertunangan, ternyata tanpa mereka sadari Jenny dalam kondisi hamil. Tapi sayangnya masa kehamilan Jenny tidak berlangsung lama akibat suatu hal. Setelah calon anaknya tiada, hubungan Jenny dan Brian semakin lama semakin retak dikarenakan Jenny yang selalu saja menyalahkan diri sendiri atas kematian anaknya. Pada akhirnya Jenny pun terpaksa memutuskan hubungan mereka. Agar Jenny bisa lebih tenang dan rileks, Gina pun meminta Jenny untuk menemui Dr. Colin untuk menjalani sesi terapi. Mendengar saran dari Gina, besoknya Jenny pun segera pergi ke apartemen Dr. Colin untuk menjalani beberapa terapi yang bisa membuatnya menjadi tenang dan rileks. Untuk yang kedua kalinya, Jenny pun bertemu dengan Dr. Colin. Please. Bad habits. Dr. Colin pun meminta Jenny untuk menceritakan masa lalu kenapa Jenny sikapnya selalu tidak tenang. Jenny cenderung memiliki kebiasaan yang jelek di mana dia sering melukai telapak tangannya khususnya di bagian kuku. Jenny kemudian memberitahu Dr. Colin bahwa dahulu Jenny dan Brian bertemu pertama kali saat mereka sedang berkuliah. Seiring berjalannya waktu, mereka pun saling suka dan akhirnya mereka pun bertunangan. Suatu hari Jenny mengandung anak, namun akibat kesalahan Jenny yang tidak bisa menjaga kandungannya dengan baik, akhirnya membuat anak pertama mereka meninggal dunia. Hal tersebutlah yang menjadi penyebab tingkah dan perilaku Jenny berubah sangat drastis. Mengetahui masa kelam yang dialami oleh Jenny, Dr. Colin pun berniat untuk membuat Jenny bahagia kembali dengan cara melakukan sebuah terapi yang disebut sebagai hipnoterapi. Hipnoterapi adalah sebuah metode terapi dengan cara memasuki alam bawah sadar seseorang, lalu memberikannya sugesti tertentu untuk membantu proses penyembuhan. Lebih jelasnya, dalam hipnoterapi, pasien akan dihipnotis dan diberi sebuah sugesti oleh si dokter. Metode hipnoterapi sangat cocok pada orang-orang yang memiliki trauma di masa lalu, sama seperti hal yang dialami oleh Jenny. Dr. Colin mendapat ilmu hipnoterapi itu dari mentornya yang bernama Dr. Xavier Sullivan. Jenny yang mendengar jika hipnoterapi mampu membuat seseorang menjadi bahagia kembali, langsung bersedia melakukan metode hipnoterapi tersebut.
Dr. Colin kemudian memberikan Jenny sugesti agar dia selalu menatap ke arah lampu yang berkedip-kedip. Jenny diminta untuk merilekskan otot-otot dan tak lama kemudian Jenny terbangun dari tidurnya. Awalnya Jenny mengira jika proses hipnoterapi itu hanya memakan waktu beberapa menit saja, tapi ternyata dugaan Jenny adalah salah. Jenny menjalani hipnoterapi di ruangan itu selama 1 jam lebih. Hari demi hari pun terus berlalu. Hampir setiap minggunya Jenny selalu rutin melakukan hipnoterapi pada Dr. Colin hingga tak terasa sudah 3 bulan semenjak Jenny menjalani terapi tersebut. Kini terlihat wajah Jenny yang terlihat lebih ceria, bahagia, dan tidak memiliki banyak beban pikiran. Secara perlahan Jenny sudah bisa move on dari mantan kekasihnya yaitu Brian. Bahkan ia juga sudah bisa beraktivitas seperti biasa dan bekerja layaknya manusia normal. Suatu hari ketika Jenny berada di mall sendirian, secara kebetulan Jenny pun bertemu dengan Dr. Colin. Dr. Colin pun merasa sangat senang bertemu dengan Jenny dan melihat perubahan signifikannya ditunjukkan oleh Jenny. Jenny pun merasa sangat berterima kasih pada Dr. Colin karena berkat Dr. Colin Jenny pun sudah bisa beraktivitas seperti biasa dan ia sudah bisa bekerja layaknya manusia normal. Sebagai perayaan kecil-kecilan, Dr. Colin pun mengajak Jenny untuk minum kopi bersama-sama. Di sana mereka pun mulai bercerita banyak hal mengenai keluarga mereka masing-masing. Dimulai dari Dr. Colin ternyata memiliki anak tunggal dan ia pernah menikah dengan seorang wanita bernama Amy. Namun Amy telah meninggal dan Dr. Colin tidak menyebutkan bagaimana Amy bisa meninggal. Setelah bercerita tentang keluarganya, Dr. Colin pun balik bertanya pada Jenny, apakah Jenny pernah bertemu dengan Brian yang merupakan mantan kekasihnya. Jenny pun mengungkapkan bahwa selama ini ia selalu menghindari Brian sehingga mereka pun tidak pernah berjumpa lagi. Lalu secara tiba-tiba Dr. Colin malah menyuruh Jenny mengundang Brian nanti malam untuk melakukan makan-makan bersama. Pada awalnya Jenny menolak untuk melakukan makan malam bersama dengan Brian, tapi entah kenapa Dr. Colin malah memaksa Jenny untuk bertemu lagi dengan Brian dengan alasan akan bagus untuk kesehatan Jenny. Mendengar perkataan dari Dr. Colin, Jenny pun menelpon Brian dan mengundang Brian untuk makan malam di rumahnya nanti malam. Tapi sebelum itu Jenny akan berbelanja di supermarket membeli beberapa bahan untuk ia masak di rumah sebagai hidangan makan malam. Setelah menutup telepon Brian, tiba-tiba Jenny mendapat telepon lagi dari nomor yang tidak dikenal. Melalui telepon itu terdengarlah suara Dr. Colin dan secara tiba-tiba Jenny pun berpindah ke rumah. Tepat di depan mata Jenny melihat ada hidangan di atas meja dengan suasana yang bisa dikatakan romantis. Tiba-tiba Jenny pun mendengar suara dari arah kamar mandi dan ketika dicek ternyata itu adalah Brian yang sudah dalam kondisi terkapar. Dengan cepat Jenny pun menyuntikkan obat ke dalam tubuh Brian serta menelpon pihak rumah sakit untuk segera datang ke rumahnya. Beruntung saja Brian cepat mendapatkan pertolongan medis sehingga Brian pun dapat diselamatkan meskipun Brian masih dalam kondisi kritis. Jenny pun seketika merasa sangat bingung dengan apa yang terjadi baru saja. Kenapa Brian tiba-tiba tergeletak berada di kamar mandinya? Bahkan karena kejadian itu membuat Jenny pun kembali murung dan tidak bersemangat lagi. Gina yang merupakan teman baiknya mencoba menenangkan Jenny yang merasa bersedih atas apa yang telah terjadi pada Brian. Lalu Jenny memberitahu Gina keanehan tentang dirinya yang tiba-tiba berpindah tempat dari parkiran menuju rumahnya. Padahal dia tidak sempat masuk ke dalam supermarket, namun secara mengejutkan Jenny pun tersadar di meja makan. Mengetahui ada yang salah semenjak dirinya menjalani hipnoterapi, Jenny pun kembali mengunjungi tempat Dr. Colin untuk menanyakan apa yang telah terjadi pada tubuhnya. Dr. Colin pun mengatakan bahwa terapi yang dia lakukan benar-benar aman tanpa memiliki efek samping. Sorry. We all have these wounds. The missing time. Setelah mendengar perkataan itu, Jenny pun segera pulang ke rumah. Sesampai di rumah, Jenny pun langsung merapikan barang belanjaannya kemarin. Lalu Jenny pun seketika teringat jika ia belanja di supermarket, pasti mendapatkan struk belanja. Oleh sebab itu, Jenny pun mencoba mencari struk tersebut dan alangkah terkejutnya Jenny setelah melihat salah satu daftar belanjaan yang bertuliskan 1 minyak wijen. Jenny pun sama sekali tidak mengingat bahwa ternyata Jenny sempat membeli minyak wijen. Seperti yang sudah kita ketahui, Brian memiliki alergi terhadap minyak wijen dan Jenny seketika merasa sangat takut jika penyebab Brian tergeletak di kamar mandi merupakan ulahnya. Jenny mencoba memaksa dirinya untuk mengingat kembali masa lalu ketika ia makan malam bersama dengan Brian. Pada akhirnya, Jenny pun berhasil melihat sepotong ingatan yang memperlihatkan bahwa dirinya lah yang telah sengaja meracik makanan Brian menggunakan minyak wijen. Mulai dari situlah, Jenny pun merasa ada yang salah dengan dirinya semenjak menjalani hipnoterapi dan ia juga memiliki rasa curiga terhadap Dr. Colin. Oleh karena itu, Jenny mencoba mencari di internet mengenai identitas Dr. Colin Mead. Jenny pun mendapat informasi mengejutkan di mana ternyata metode hipnoterapi telah banyak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Bukti-bukti tersebut kemudian ia print dan langsung ia tunjukkan kepada Gina.
Gina awalnya tidak percaya jika Dr. Colin merupakan pria jahat yang telah sengaja menyalahgunakan metode hipnoterapi. Agar Gina bisa lebih percaya pada perkataannya, Jenny langsung menunjukkan pada Gina beberapa dokumen yang berisikan informasi korban-korban yang sempat menggunakan metode hipnoterapi. Seperti sekelompok remaja yang sengaja dihipnotis untuk menjual narkoboy. Di Jerman ada seorang pria bernama Zebedia yang dihipnotis untuk merampok bank. Dan yang lebih anehnya, kedua korban tersebut tidak sadar telah melakukan kejahatan. Kedua korban yang disebutkan oleh Jenny memiliki ciri-ciri gejala yang sama seperti yang dialami oleh Jenny, di mana mereka tanpa sadar melakukan hal yang tidak mereka inginkan. Jenny pun langsung menunjukkan struk belanja pada Gina, dan pada struk belanja itu terdapat satu minyak wijen yang dibeli oleh Jenny. Jenny tidak mungkin memiliki niatan untuk mencelakai Brian. Bahkan tak hanya itu saja, Jenny juga menemukan informasi tentang seorang wanita bernama Andrea Bowen yang tewas setelah menjalani serangkaian hipnoterapi dengan Dr. Colin. Jenny meminta Gina untuk mengantarnya menuju kantor polisi, dan di sana Jenny berniat melaporkan Dr. Colin yang telah sengaja menyalahgunakan metode hipnoterapi. Lalu Jenny dan Gina pun bertemu dengan seorang detektif bernama Wade, pria yang sempat dihubungi oleh Andrea di awal cerita. Jenny kemudian menjelaskan maksud kedatangannya ke kantor polisi adalah untuk mencari tahu kasus penyelidikan tewasnya seorang wanita bernama Andrea Bowen. Jenny sangat yakin jika kasus kematian Andrea Bowen ada hubungannya dengan seorang terapis yaitu Dr. Colin. Wade kemudian memberitahu mereka seminggu setelah Andrea meninggal, dirinya telah menginterogasi Dr. Colin. Namun sayangnya Wade tidak menemukan adanya bukti-bukti bahwa Dr. Colin lah yang telah membunuh Andrea. Saat ini kasus penyelidikan tentang penyebab kematian Andrea pun sudah ditutup oleh polisi, mengingat kurangnya bukti yang didapat. Dilihat dari CCTV kantor Andrea terlihat sedang menaiki lift dan tiba-tiba saja Andrea mendapat telepon misterius. Setelah menjawab telepon itu, tingkah Andrea mendadak berubah. Wade pun dapat menyimpulkan bahwa kematian Andrea mungkin saja akibat suatu penyakit yang disebut sebagai klaustrofobia, di mana Andrea merasa takut, cemas, dan khawatir yang berlebihan ketika berada di tempat sempit, yang membuat detak jantung Andrea meningkat dan secara perlahan Andrea pun meninggal akibat serangan jantung. Perlu diperhatikan, kematian Andrea masih menjadi asumsi, mengingat saat kejadian itu terjadi, Andrea berada di dalam lift hanya sendirian saja. Setelah melihat hal itu, Jenny memberitahu Wade bahwa sekarang ia sering menjalani hipnoterapi bersama Dr. Colin. Mengetahui hal tersebut, Wade pun meminta Jenny untuk mencari seorang terapis baru. They'll laugh you out of the room. So you don't? No. So what do I think? Setelah mendengar saran itu, mereka berdua segera pergi dari kantor polisi. Di depan kantor polisi, Gina pun memberitahu Jenny fakta yang sangat mengejutkan, bahwa ternyata kemarin Gina juga sempat diberikan hipnoterapi oleh Dr. Colin. Mendengar pengakuan Gina membuat Jenny seketika merasa terkejut. Jenny meminta Gina untuk menjauhi Dr. Colin agar tidak terjadi hal-hal yang tidak mereka inginkan. Lalu Jenny pun merasa sangat penasaran dengan apa yang dilakukan Dr. Colin saat dirinya menjalani hipnoterapi. Untuk itu, Jenny pun pergi ke apartemen Dr. Colin dan meminta Dr. Colin untuk memberikannya hipnoterapi lagi. Tapi sebelum itu, Jenny pun merekam pembicaraan mereka, dan rekaman itu nanti akan dijadikan sebagai barang bukti bahwa Dr. Colin memang merupakan dokter yang tidak benar. Yeah. Thanks for squeezing me. This might help. Setelah selesai menjalani hipnoterapi, Jenny pun segera pergi ke mobilnya. Ketika Jenny menyalakan rekaman itu untuk mencari tahu apa yang dilakukan Dr. Colin kepadanya, ternyata rekaman itu berisikan percakapan Dr. Colin yang menanyakan alasan kenapa Jenny datang kemari. Akibat Jenny yang dalam keadaan dihipnotis, Jenny pun sontak memberi jawaban yang jujur, di mana tujuannya datang kemari adalah untuk merekam pembicaraan mereka. Selain merekam perbincangan yang mereka lakukan, Jenny juga memberitahu Dr. Colin bahwa tadi pagi dia bersama dengan Gina pergi kantor polisi untuk menanyakan pria kematian Andrea Bowen. Jadi secara tak langsung, Jenny sudah tidak percaya lagi dengan terapi yang dilakukan oleh Dr. Colin. Di akhir rekaman, terdengarlah suara Dr. Colin yang menyebut Jenny sebagai my love. Jennifer, are you recording me now? Yes. Well, thank you for being honest, my love. Mengetahui jika Dr. Colin merupakan seseorang yang licik, dengan cepat Jenny pun mencoba menghubungi Gina karena ia merasa khawatir dengan keadaan dari Gina. Ternyata Gina bersama dengan suaminya yaitu Scott sedang pergi menuju kliennya. Jenny kemudian meminta Gina untuk bertemu dengannya di rumah. Tapi belum sempat menjelaskan apa yang telah terjadi, tiba-tiba saja telepon itu mati. Di saat yang sama pula Gina mendapat telepon dari seorang yang tidak dikenal, dan ternyata yang menelpon Gina merupakan Dr. Colin. Dr. Colin kemudian mengucapkan beberapa kata yang membuat Gina seketika terhipnotis. Saat sedang dalam kondisi terhipnotis, Gina melihat ada laba-laba sedang merangkak menuju wajahnya. Ternyata Gina ini memiliki ketakutan terbesar terhadap laba-laba. Namun Scott yang ada di sana merasa sangat bingung padahal tidak ada laba-laba di sekitar mereka. Akibat Gina yang merasa sangat takut, ia tanpa sengaja menginjak pedal gas sehingga membuat mobilnya melaju dengan kecepatan tinggi.
Di saat yang sama ada pula mobil besar yang melintas yang akhirnya membawa mereka berdua mengalami kecelakaan parah. Sementara itu Jenny pun melihat ada keramaian di tengah jalan yang ternyata itu adalah mobil Gina yang mengalami kecelakaan parah. Akibat kecelakaan itu membuat Gina dan Scott pun meninggal di lokasi kejadian. Sementara itu detektif yang berada di kantor polisi mulai mengeluarkan semua berkas-berkas kematian beberapa orang secara misterius. Dari hasil laporan itu, Wade menemukan 3 orang yang meninggal setelah menjalani hipnoterapi, di antaranya ada Lillian Dorsey, Mona Zor, dan yang terakhir adalah Andrea Bowen. Hal yang lebih mengejutkan bagi Wade adalah, dari ketiga orang yang telah meninggal itu, semuanya memiliki kemiripan pada wajah mereka. Wade pun seketika sadar jika Jenny juga memiliki wajah yang mirip dengan mereka, dan kemungkinan besar Dr. Colin akan menargetkan Jenny sebagai target selanjutnya. Questions regarding your sister. Setelah mengetahui fakta tersebut, Wade mendapat informasi bahwa Gina bersama dengan suaminya telah meninggal akibat kecelakaan mobil. Tak ingin ada korban jiwa lagi, Wade pun segera pergi ke apartemen Dr. Colin. Wade tidak bisa menangkap Dr. Colin begitu saja, mengingat polisi tidak memiliki bukti-bukti yang cukup untuk bisa mengungkapkan bahwa memang Dr. Colin merupakan pembunuhnya. Ketika Wade ingin mengambil minuman di meja, Wade secara diam-diam mengambil sendok yang sempat digunakan oleh Dr. Colin untuk mengidentifikasi sidik jari. Dengan adanya sidik jari itu, Wade berencana untuk mengusut lebih lanjut mengenai latar belakang Dr. Colin, seperti identitas aslinya dan dari mana dia berasal. Kemudian Wade pun menjelaskan 3 korban yang memiliki ciri-ciri fisik yang sama, di antaranya ada Lillian Dorsey, Mona Zor, dan Andrea Bowen. Dilihat dari kemiripan mereka, sangat tidak mungkin itu hanya kebetulan saja. Kemungkinan Dr. Colin memang sengaja mencari wanita yang mirip untuk alasan tertentu. Takut jika semuanya terbongkar, Dr. Colin pun langsung mengusir Wade dari apartemennya. Arachnophobia. Thanks for the boo. Setelah diusir oleh Dr. Colin, Wade segera pergi ke rumah Jenny dan mengingatkan Jenny untuk berhati-hati ketika sedang sendirian di rumah. Wade sangat takut jika Jenny akan menjadi target selanjutnya dari Dr. Colin. Saat ini Wade sudah mendapatkan sidik jarinya dan kemungkinan besok pagi Wade akan memberikan kabar terbaru mengenai Dr. Colin pada Jenny. Sesaat setelah Wade pergi, tiba-tiba Jenny mendengar ketukan pintu yang ternyata dia adalah Dr. Colin. Hanya dengan mengucapkan kata stop, Jenny pun seketika terbujur kaku dan tidak bisa bergerak sama sekali. Maksud kedatangan Dr. Colin kemari adalah untuk memberitahu Jenny bahwa ia akan memberikan pelajaran pada orang-orang yang berani mencampuri urusannya. Setelah Dr. Colin pergi, tiba-tiba Jenny bisa menggerakkan tubuhnya lagi. Kesempatan itu digunakan oleh Jenny untuk menelpon detektif Wade yang sedang dalam perjalanan pulang. Tapi ternyata Wade tidak bisa dihubungi akibat HP Wade yang kehabisan baterai. Saat Wade bersantai di rumahnya, Wade mendengar suara seseorang yang menyusup ke dalam rumahnya. Tapi setelah Wade menelusuri setiap ruangan yang ada, Wade tidak menemukan adanya siapa-siapa. Oleh karena itu, Wade pun kembali ke ruang tamu sambil menonton televisi. Di saat Wade lengah, ada seseorang yang tidak Wade kenali langsung menyerangnya dari belakang. Untungnya Wade berhasil membuatnya pingsan di tempat. Akibat pertarungan itu, Wade mengalami luka parah di beberapa bagian tubuh. Oleh sebab itu, Wade pun terpaksa dirawat di rumah sakit untuk menjalani perawatan lebih lanjut. Ternyata dalam dari penyerangan itu tak lain merupakan Dr. Colin itu sendiri. Orang yang telah menyerang Wade sebelumnya telah dihipnotis oleh Dr. Colin dan diperintahkan untuk menyerang Wade yang saat itu sedang berada di rumahnya. Wade yang berada di rumah sakit tiba-tiba didatangi oleh Jenny yang meminta maaf atas kejadian tadi malam. Ia sudah berusaha menelpon Wade namun HP Wade sama sekali tidak bisa dihubungi. Kemudian Wade pun sedikit bercerita bahwa dahulu ada pelaku yang melakukan penembakan dari dalam mobil terhadap beberapa orang dan dia berhasil kabur dari TKP. Beberapa orang saksi yang melihat kejadian itu secara langsung biasanya tidak ingat plat nomor yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan aksi penembakan tersebut. Oleh karena itu, para polisi akan meminta seorang terapis untuk melakukan hipnoterapi pada saksi mata agar mereka bisa mengingat kembali berapa plat nomor mobil yang dikendarai oleh si pelaku tersebut. Mendengar cerita dari Wade, Jenny pun berpikiran barangkali ada seorang terapis hipnoterapi bayi yang mau membantunya mengingat kembali apa yang telah terjadi padanya saat ia menjalani hipnoterapi bersama Dr. Colin. Lalu Wade menyarankan Jenny untuk pergi ke salah seorang temannya bernama Dr. Stella. Jenny kemudian memberikan Dr. Stella rekaman perbincangannya bersama Dr. Colin saat dia sedang menjalani hipnoterapi. Terdengar di kalimat akhir, Dr. Colin menyebut Jenny sebagai my love. Awalnya Jenny merasa takut untuk menjalani sesi hipnoterapi lagi.
Tapi Stella meyakinkan Jenny bahwa dirinya merupakan orang baik yang tidak pernah menyalahgunakan kemampuan hipnotisnya tersebut. Mendengar hal itu, Jenny pun bersedia untuk melakukan sesi hipnoterapi demi mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi saat Dr. Colin melakukan hipnoterapi kepada dirinya. Dr. Stella meminta Jenny untuk fokus mendengarkan suara yang berasal dari metronom dan juga fokus untuk mendengarkan sugesti yang diberikan Dr. Stella. Tapi ketika Jenny berada di alam bawah sadarnya, tiba-tiba tubuh Jenny di dunia nyata mengalami kejang-kejang. Stella yang melihat hal itu merasa sangat panik karena selama ia menggunakan metode hipnoterapi, tidak pernah ada pasien yang mengalami kejang-kejang. Sementara itu, Jenny yang berada di alam bawah sadarnya sedang menjelajahi sebuah hutan di mana di sekitar sana terdapat sebuah rumah yang beralamatkan 1010 Heaven de Sullivan. Seketika Jenny pun mengingat tentang mentor Dr. Collins yang bernama Dr. Xavier Sullivan. Tak hanya itu saja, Jenny juga melihat dengan jelas di alam bawah sadarnya bahwa dirinya dibawa ke halaman tersebut oleh Dr. Collins. Dr. Colin mulai mendandani Jenny dengan pakaian serba merah, serta Dr. Colin juga memberikan sebuah gelang yang bertuliskan nama Red. Setelah terungkap apa yang telah terjadi pada dirinya saat sesinya bersama Dr. Colin, tiba-tiba Jenny mendengar suara Stella yang menyuruhnya untuk bangun. Melihat kondisi Jenny yang mengalami kejang-kejang tadi, Stella pun menyimpulkan bahwa Dr. Colin telah menanamkan sugesti ke dalam pikiran Jenny, sehingga dengan begitu Dr. Colin akan sangat mudah menghipnotis Jenny dan mengambil alih pikiran Jenny. Itulah sebabnya Jenny bisa terhipnotis hanya karena mendengar suara Dr. Colin. Tidak ada cara lain untuk menghilangkan sugesti yang telah tertanam ke dalam pikiran Jenny. Hanya ada satu cara yang bisa dilakukan Dr. Stella, yaitu dengan menanamkan sugesti milik Stella yang berguna untuk menangkal sugesti milik Dr. Colin. Lalu Jenny pun mulai mencatat alamat yang telah Jenny ingat, yaitu 1010 Heaven de Sullivan. Jenny langsung mencari alamat tersebut di internet dan pada akhirnya ia pun berhasil menemukan alamat tersebut. Dengan cepat Jenny pun pergi ke alamat itu berharap ia bisa menemukan petunjuk. Di tengah perjalanan, Jenny pun mengabarkan pada Wade bahwa Dr. Colin memiliki seorang mentor bernama Xavier Sullivan dan saat ini dia berencana untuk pergi ke halaman rumah Xavier Sullivan. Awalnya Wade mencegah Jenny untuk pergi sendirian, tapi karena sudah tidak ada waktu lagi, akhirnya Jenny pun hanya pergi sendirian saja. Singkat cerita, Jenny pun tiba di rumah Xavier Sullivan. Ia kemudian menekan tombol bel namun tak ada orang yang membukakan pintu. Secara perlahan Jenny masuk dalam rumah itu dan ia menemukan sebuah foto yang mirip seperti dirinya tengah bersama Dr. Colin. Terlihat di dalam foto itu wanita tersebut menggunakan pakaian dengan gaun berwarna merah. Tiba-tiba di belakang Jenny muncullah Dr. Colin. Dr. Colin memberitahu Jenny bahwa di dalam foto itu merupakan istrinya yaitu Amy yang telah lama meninggal dunia. Tanggal 6 Maret merupakan pernikahannya bersama dengan Amy. Bahkan Dr. Colin pun memuji kecantikan Jenny yang mirip seperti istrinya dulu. Selain itu, Dr. Colin juga mengungkapkan bahwa Xavier Sullivan merupakan ayahnya. Rumah ini merupakan peninggalannya karena Xavier sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Dr. Colin lalu menyebutkan kata tidur dan tiba-tiba saja Jenny pun terkapar. Sementara itu, Wade mendapatkan telepon dari anak buahnya yang memberitahukan bahwa sidik jari pada sendok yang Wade temukan kemarin adalah sidik jari seseorang yang bernama Julian Sullivan. Ternyata selama ini Dr. Colin memiliki nama asli Julian Sullivan. Julian sengaja menggunakan nama Dr. Colin sebagai kedua agar banyak orang yang datang untuk berkonsultasi dengannya. Kesempatan itu diambil oleh Julian untuk mencari wanita-wanita yang mirip dengan istrinya yang sudah meninggal. Setelah mendapat wanita pengganti istrinya, maka Julian berniat menikahi wanita tersebut. Mendengar kabar jika nama asli Dr. Colin merupakan Julian Sullivan, membuat Wade pun menjadi semakin khawatir karena sebelumnya Jenny menelponnya untuk memberitahukan bahwa Jenny sedang pergi menuju rumah keluarga Sullivan. Wade mencoba menelpon Jenny namun HP-nya tidak bisa dihubungi sama sekali. Merasa khawatir dengan keadaan dari Jenny, Wade pun langsung mencabut infusi tangannya dan segera pergi dari rumah sakit. Tak lupa, Wade juga mengerahkan para polisi untuk membantunya dalam menyelamatkan Jenny yang saat ini sedang dalam bahaya. Sementara itu, Jenny pun terbangun di apartemen Dr. Colin alias Julian Sullivan. Ketika tersadar, Jenny langsung mengambil HP-nya yang berada di saku untuk menelpon Wade bahwa saat ini dirinya berada di apartemen Dr. Colin. Mendapatkan kabar tersebut, Wade langsung mengarahkan seluruh polisi menuju apartemen tersebut. Sesampai di apartemen, ternyata para polisi tidak menemukan siapa-siapa di sana. Ternyata polisi sudah terlambat. Jenny sudah dibawa kabur oleh Julian menuju rumahnya. Para polisi pun memberikan informasi kepada Wade bahwa di apartemen itu tidak ada siapa-siapa. Akhirnya Wade pun sadar bahwa Jenny saat ini sedang dibawa menuju rumah keluarga Sullivan. Wade meminta anak buahnya yang berada di kantor pusat untuk mencari alamat rumah keluarga Sullivan. Setelah mendapatkan alamat tersebut, Wade pun langsung pergi ke rumah keluarga Sullivan. Sementara itu, Jenny sedang didandani oleh Julian dengan pakaian gaun berwarna merah.
Jenny hanya bisa terdiam saja dikarenakan Jenny yang sudah dalam keadaan terhipnotis. Julian pun berniat mengajak Jenny untuk makan malam bersama karena ternyata hari ini merupakan tanggal 6 Maret yang merupakan tanggal pernikahannya bersama dengan Amy. Father, mentor. And now? Tiba-tiba saja Julia mendengar suara dari pintu depan yang ternyata Detektif Wade sudah tiba di tempat tersebut. Lalu Julian memberikan Jenny sugesti untuk tidak meninggalkan kamar. Sementara Wade tiba di sebuah ruangan dengan cahaya yang berkedip-kedip. Wade yang kesulitan melihat keadaan di sekitar, tiba-tiba saja diserang oleh Julian. Akibatnya pistol yang dibawa Wade pun terpental. Tak ingin Wade mati, Jenny berusaha keras melawan sugesti yang diberikan Julian sebelumnya. Setelah berjuang, akhirnya Jenny pun berhasil terlepas dari sugesti tersebut. Baru ingin menyelamatkan Wade, Jenny kembali terhipnotis. Secara perlahan, Jenny mencoba meraih pistol yang berada di dekatnya, dan setelah berhasil menjangkau pistol itu, Jenny langsung menembak ke arah Julian. Setelah kejadian tersebut, Wade pun membangunkan Jenny yang dalam keadaan pingsan. Wade kemudian menenangkan Jenny yang dalam keadaan panik. Wade pun memeluk Jenny dan secara tiba-tiba Wade pun menyebutkan kata "my love", kata yang sering diucapkan oleh Dr. Colin alias Julian Sullivan. You're gonna be fine. I promise, my love. Seketika Jenny pun sadar bahwa yang bersamanya bukanlah Wade, melainkan Julian Sullivan yang telah menghipnotisnya seolah-olah Jenny sedang melihat Wade. Seketika Jenny kembali ke alam bawah sadarnya yang memperlihatkan dirinya sedang berkonsultasi dengan Dr. Stella. Dr. Stella ternyata sebelumnya telah mengetahui bahwa Julian Sullivan sering memanggil Jenny dengan sebutan "my love". Oleh sebab itu, Dr. Stella menanamkan sugesti untuk menangkal hipnotis yang diberikan oleh Julian dengan menanamkan kata "my love". Bila mana Julian mengatakan kalimat "my love", maka secara otomatis Jenny akan terbebas dari hipnotis tersebut dan tidak akan lagi bisa terpengaruh terhadap hipnotis yang diberikan oleh Julian. Setelah tersadar dari hipnotis Julian, Jenny pun mencoba melakukan perlawanan. Hingga dia pun berhasil menemukan keberadaan dari Wade yang terluka parah akibat terkena tembakan yang dilisarkan oleh Jenny sebelumnya. Di salah satu kantong celana Wade, Jenny pun menemukan pistol yang bisa ia gunakan untuk menembak Julian. Pada akhirnya, Jenny pun berhasil menembak Julian selama beberapa kali, yang akhirnya membuat Julian pun tewas di tempat. Setelah kejadian itu, Jenny meminta Wade untuk bertahan sebentar lagi, karena polisi akan datang menjemput mereka. 1 bulan pun telah berlalu, kini Jenny pun sudah bisa menjalani hari-harinya seperti biasa. Bahkan Jenny sering menjenguk Brian yang saat ini masih dalam keadaan koma. Jenny berjanji akan selalu menemani Brian dan ia berjanji akan memperbaiki hubungan mereka yang telah lama retak. Para dokter juga memberikan kabar yang menyenangkan pada Jenny bahwa kemungkinan besar beberapa hari lagi Brian akan tersadar dari komanya. Setelah menjenguk Brian, Jenny pun pergi kantor polisi untuk bertemu dengan Detektif Wade. Wade pun merasa sangat berterima kasih pada Jenny karena berkat Jenny, seorang psikopat yang telah membunuh banyak orang dengan hipnotis telah berhasil dibunuh. Sebelum Jenny pergi dari kantor, Wade memberikan sebuah kaset lagu pengantar tidur agar Jenny bisa beristirahat dengan tenang. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika salah gue maaf. Oke, see you next video guys.